salah. Oke, kembali lagi di sini ya. Tadi kita lihat. Jadi yang pekerja hanya T dikurangi MG sama dengan M dikalikan dengan AY. Lalu mengingat ini adalah persoalan benda yang menggelinding dan tentu saja kita mencoba untuk mensimplifikasi persoalannya, di mana jari-jari R1 dan R2 itu tidak berubah selama benda itu bergerak turun ya. Jadi katakanlah kita sedang membicarakan pergerakan yang sempit saja di situ supaya ini tetap terjadi di mana R2 posisinya tidak mengalami perubahan. Kemudian kita lihat untuk mencoba membicarakan persoalan tentang gerak yang menggelinding, maka saudara harus mempertimbangkan apa yang disebut sebagai momen inersia. Ya, momen inersianya adalah momen inersia yang Anda bisa lihat di situ. I sama dengan setengah M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Kenapa? Karena ini adalah gabungan ya, gabungan dari dua buah dua buah silinder. Ya. Nah, ya kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, ya kita terapkan apa yang disebut sebagai hukum Newton untuk persoalan rotasi. Oh, oke, terputus ya nih gambarnya. Masih ada, Pak. Gambar yang besar atau gambar yang kecil? Yang besar, Pak. Yang besar ya. Oke, oke ya. Kembali lagi. Jadi ini adalah tau sama dengan I kalikan dengan alfa. Lalu kita akan masukkan tau dari sisi sebelah kiri apa saja di situ. Tau dari sisi sebelah kiri ini ya itu adalah dikontribusikan hanya oleh T saja. Sehingga menimbulkan minus R2 dikalikan dengan T. Sedangkan sebelah kanan hanya I dikalikan dengan alfa. Ya, mengingat dia bergerak menggelinding, maka hubungannya dipenuhi oleh alfa yang sama dengan A dibagi dengan R. Nah, ini yang dimasukkan ke sini menggantikan posisi alfa dan I-nya adalah mempergunakan relasi yang ada di sini. Ya, selanjutnya hanya tinggal penyelesaian secara aljabar saja, di mana saudara hanya perlu untuk mengungkapkan besaran apa yang dituju, apakah T-nya ataukah A-nya. Ya, dalam hal ini tentu saja paling memungkinkan kita upayakan untuk mencari apa T-nya terlebih dahulu. Nah, dengan demikian T-nya diperoleh seperti halnya di gambar apa di baris yang selanjutnya, di mana T sama dengan setengah M dikalikan dengan kuantitas dalam kurung dikalikan dengan I. Ya, itu T-nya. Nah, setelah itu Anda tinggal masukkan saja T ini ke dalam persamaan di atas. Ya, kalau ada dimasukkan, maka saudara akan mendapat hasil seperti yang di bawahnya nih. Nah, dengan demikian kalau T-nya hilang, maka Anda punya ekspresi untuk percepatan AY, dan AY yang diperoleh itu adalah besarnya seperti ini. Ya, semuanya bergantung dengan apa namanya rasio dari R1 dan R2. Jadi kalau
kalau mempertimbangkan untuk apa namanya bagaimana dinamikanya, semata-mata dinamikanya kalau dalam persoalan menggelinding itu hanya dipengaruhi oleh bagaimana hubungan antara geometri yang terlibat ya. Di sini geometrinya adalah geometri dari silinder yang diidentifikasi dengan besar R1 dan juga besarnya R2. Oke, ya. Jadi itu penjelasan untuk apa namanya eh, untuk problem seperti ini. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya, ya, yaitu untuk yoyo. Ya, ini saya masuk. Ya, yoyo itu problemnya juga mirip seperti isu yang tadi. Kemudian jari-jarinya juga ada dua, R1 dan juga R2. Kemudian ada tegangan tali, ada satu tas tali, dan massa totalnya juga ada. Jadi yang membedakan adalah strukturnya di situ. R1 itu posisinya lebih kecil daripada R2. Ya, dengan bentuk yang seperti ini, yang lain-lain semua sama semua, ya. Bahwa tau, kalau Anda perhatikan di sini, tau itu sama dengan I alfa, sama persis ya, dengan T1R1, dan yang membedakan adalah nilai I-nya di sini sama dengan setengah M R2 kuadrat, kemudian dikalikan dengan AY dibagi dengan R1. Nah, eh, selanjutnya kita simplifikasi untuk mendapatkan nilai T-nya ya dengan T yang seperti ini. Kemudian Anda masukkan lagi ke dalam persamaan yang sama persis seperti yang di problem sebelumnya. T minus MG sama dengan M dikalikan dengan AY. Dan akhirnya Anda akan dapatkan AY sama dengan minus G ya. Ya, minus G dibagi dengan 1 plus 1/2 R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Ya, bisa disederhanakan ke bentuk yang lebih ya, baik di sebelah kanan. Sekali lagi di sini bergantung dengan R1 dan juga R2-nya. Kalau R2-nya sama dengan R1, ya, apa yang terjadi kalau R2 sama dengan R1? Maka Anda akan memiliki relasi yang lebih sederhana mestinya. Ya, oke, di sini untuk problem yoyo, apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Hanya Cok. Ya, silakan. Oke, kalaupun tidak ada yang bertanya, saya bisa lanjut lagi. Barangkali kemarin juga sudah dijelaskan sedikit ya. Sudah belum kemarin oleh asisten? Sudah kemarin ya. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan ke persoalan selanjutnya adalah kasus yang kita sebut sebagai pesawat Edward. Ya, jadi ini adalah pesawat Edward yang nanti akan kita kalkulasi dengan dua cara. Ya, oke, sebentar ya. Sebetulnya saya. Yang pertama adalah eh, pesawat Edward itu terdiri dari dua buah massa, M1 dengan M2 yang terhubung keduanya melalui seutas
tali dan talinya itu tidak bermassa, yang membedakan dengan model uh, yang sistem katrol seperti dalam problem yang mungkin Anda pernah pelajari di bab-bab sebelumnya, maka di sini katrolnya, pulinya itu ikut berputar. Dan pulinya yang sebelumnya tidak memiliki massa atau dia hanya licin begitu saja di bagian yang ada di sini. Jadi pembeda utamanya adalah terletak pada bagian yang ada di sini. Ya, ini. Em, Oke, jadi letaknya di sini, Saudara. Kenapa tidak bisa ya? Coba saya mengalami kendala untuk memberikan anotasi. Anotasi tidak keluar. Oke, ya. Baik, jadi di sini ya, Saudara ya. Problemnya adalah pulinya sekarang memiliki massa dan massanya di sini adalah sebesar MP. Nah, karena dia memiliki massa, jadi kita mau tidak mau ya, suka tidak suka harus melakukan kalkulasi atau mengakibatkan kalkulasi dari MP-nya tersebut. Problemnya sama, kita akan memulainya dengan tau sama dengan R cross F yang dinyatakan dalam baris yang pertama di sini, ya, bahwa tau sama dengan tau 1 dikurangi dengan tau 2 sama dengan R T1 sinus 90 minus R T2 sinus 90. Yang membedakan adalah adanya dua arah yang kebalikan antara tau yang diakibatkan oleh partikel atau massa M1 dengan massa M2. Tentu kita boleh memberikan asumsi yang berlawanan dari apa yang dituliskan di sini. Yang terpenting, kalau kita memilih tau 1 itu arahnya ke bawah, maka tau 2 arahnya sebaliknya. Tidak boleh kedua-duanya memiliki arah yang sama. Nah, selanjutnya kita terapkan bagaimana momen inersia untuk puli, yaitu I sama dengan, karena di bentuknya silinder, kita mempergunakan setengah M P R kuadrat, dan alfanya diganti dengan A dibagi dengan R. Di sini. Kemudian R T1 minus T2 sama dengan tau sama dengan setengah MP R kuadrat dikalikan A bagi dengan R. Ya, ini eh, apa namanya, bagian sebelah kiri adalah hubungan antara R T1 dengan T2. Sehingga saudara akan mendapatkan hubungan bahwa T1 dengan T2. Jadi problemnya adalah kita akan memiliki T1 dengan T2 yang tidak sama. Kalau di problem yang sebelumnya, saudara akan melihat eh, apa namanya, T1 dengan T2 itu akan sama. Tapi kalau di dalam problem yang seperti sekarang ini, saudara akan eh, harus harus memberikan suatu pembeda, ya, di mana nilai T1 dengan T2-nya tidak boleh disamakan begitu saja, karena kalau disamakan dia akan sama dengan nol. Oke, eh, dengan demikian T1
dengan T2 yang di eh, operasikan di sini, T1 dikurangi T2 sama dengan setengah MP dikalikan dengan A, eh, artinya Anda akan punya eh, apa T1 dengan T2 itu adalah M1G dikurangi dengan M2G. Dari mana? Dari kemarin itu saja. Ya. Jadi akan menghasilkan untuk M2, yang di sebelah sini menghasilkan untuk M1. Dan hasilnya adalah M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan setengah MP dikalikan dengan A, ya, eh, dan apa didapatkan nilai A-nya, ya, yaitu sama dengan M1 dikurangi dengan M2 dibagi dengan M1 plus M2 ditambah dengan setengah MP dikalikan dengan G. Oke, jadi ini adalah percepatan yang diberikan oleh sistem yang kita sebut sebagai pesawat Atwood, di mana terdiri dari dua buah massa M1 dan M2. Nah, asumsi kita di sini misalnya M1 lebih besar daripada M2, sehingga percepatannya cukup cukup real kalau kita asumsikan arah dari percepatannya adalah seperti yang tertera pada gambar di sini. Em, Sekarang bisa kita coba apa namanya telaah apa yang terjadi misalkan kalau M1-nya itu sama dengan M2, apakah tidak ada percepatan? Anda bisa melihat di sini ketika M1 sama dengan M2, maka tidak ada percepatan yang bisa dihasilkan. Ya, karena di bagian pembilang ya, bagian pembilang ini ada M1 dikurangi dengan M2. Jadi kalau M1 dikurangi dengan M2, M1 dan M2-nya sama, maka akan sama dengan 0. Artinya tidak ada percepatan yang diberikan oleh sistem yang bergerak seperti itu. Baik, selanjutnya. Eh, Kalau M2-nya ternyata lebih besar, Anda bisa melihat nilai di atas juga begitu. Jadi akan bernilai negatif. Kalau bernilai negatif, artinya apa? Artinya asumsi percepatan yang kita gambarkan di dalam diagram itu salah, ya. Jadi harus diperbaiki dan arahnya menjadi kebalikannya. Kalau apalagi ya tidak ada yang lain ya, yang lain karena MP adalah. Nah, sekarang misalkan begini, apa yang terjadi jika MP-nya itu sangat besar, ya? Jadi pulinya itu besar sekali, ya, sebut saja seperti seberat, misalkan pulinya seberat roda kereta api misalkan, ya, yang terbuat dari baja yang besar dan tebal. Tentu Anda bisa bayangkan bagian yang pembilang dan penyebutnya itu akan didominasi bagian penyebutnya. Kalau MP-nya lebih besar, jauh lebih besar daripada M1 dan juga M2. Dengan demikian, percepatan yang dihasilkan itu akan menjadi sesuatu yang ya kecil sekali, ya, kecil sekali. Jadi oleh karena itu untuk mendapatkan percepatan yang besar, maka selisih massa dari M1 dengan M2 juga harus besar. Dan yang kedua adalah MP-nya itu juga harus sekecil mungkin. Jadi bagaimana kita mendesain puli supaya massanya tidak besar dan sistem kontrolnya bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini terkait dengan persoalan katrol, apakah ada yang mau didiskusikan? Oh, izin Mbak, saya Ya, masih kurang paham dengan bagian persamaan yang mulai dari M1G dikurangi M2G sampai, ya yang bagian saya kurang paham. Pak. Bisa gimana ya, Pak? ya, Anda kan bisa melihat dari sini. Ya, T1 sama dengan M1G ditambah apa min T1 ditambah dengan M1G sama dengan M1 dikalikan A. Kemudian T2 dikurangi dengan M2G sama dengan M2 dikalikan A. Ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini T1 dengan T2-nya.
T1-nya diganti menjadi yang atas, baris atas, T2-nya diganti menjadi baris yang bawah. Sehingga dikumpulkan bersama-sama dengan yang ada di sini. Oke, nanti saya coba teruskan ya. Saya coba teruskan. Jadi T1 kita itu kan sama dengan M1G dikurangi dengan M1A. Kemudian T2 kita sama dengan M2A ditambah dengan M2G. Nah, kalau ini dihubungkan T1 minus T2 ya kan sama dengan M1G min M1A ditambah dengan M2A dikurangi M2A dikurangi dengan M2G lalu dikumpulkan menjadi satu yang ada A-nya dengan yang ada A-nya, yang ada G-nya dengan yang ada G-nya. Sehingga Anda bisa lihat di sini M1G dikurangi dengan M2G, sedangkan yang lainnya ini M1A dengan minus M2A pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi M1 ditambah dengan M2 yang ada di sini. Gitu? Ya, sisa ke bawahnya tinggal diselesaikan dengan persoalan aljabar biasa. Oh ya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Itu Aha, yang RT1 sin 90 itu gimana ya, Pak? sin 60, sin 90. Sin 90 itu, Pak. Yang RT1 Oh, sin 90 oke. dikurang. Ya, jadi sebetulnya ini tidak lain itu kan tahu itu kan sama dengan R cross F atau sama dengan R F sin. Kalau yang ini kita lihat sudut yang dibentuk R-nya R dan T-nya semuanya sama-sama membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini sin 90 derajat. Dan F-nya ini adalah RT1 ataupun RT2 tergantung tau 1 atau tau 2. Kalau ini tau 1 ya misalkan saja ini adalah tau 1 maka RT1 sin 90 derajat. Sedangkan kalau tau 2 itu sama dengan RT2 sinus 90 derajat. Kenapa R-nya sama? Ya karena dari kiri dan di sebelah kanan R-nya memiliki jari-jari yang sama. Karena ini adalah suatu silinder. Begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain silakan. Pak, ini Ya. apakah di sistem ini apakah gaya geseknya itu bisa diabaikan? Oke. eh, Kalau kita bicara tentang gaya gesek, ya, gaya gesek di sini apakah diabaikan? Eh, Kalau tidak ada gaya gesek, ya, apabila tidak ada gaya gesek dan gaya geseknya diabaikan, yang terjadi adalah pulinya tidak ikut berputar. Yang di eh, abaikan gaya geseknya itu pada porosnya saja. Jadi kan kalau kita punya puli, itu porosnya ada, dan poros yang bergesekan dengan silindernya itu tidak dihitung di situ. Jadi dianggap licin. Sedangkan gaya gesek yang terjadi antara permukaan puli yang di sini dengan talinya itu tetap ada dan keberadaannya itu sudah dikompensasi, bukan diabaikan, tapi dikompensasi dan kompensasinya itu berupa gerak yang melingkar tadi. Ya, jadi kita punya bentuk gerak melingkar. Kenapa? Ya, tentu karena terjadinya gesekan. Kenapa kemarin ada punya gerak mengelinding dari suatu roda? Karena roda tadi mempunyai gesekan dengan tanah. Apa yang terjadi kalau tidak punya gesekan? Kalau tidak punya gesekan, ya kita tidak akan bisa mendeskripsikan gerak menggelinding tersebut. Dia bisa menggelinding karena ada gesekan yang terjadi. Itu, ada lagi yang lain? Silakan, ada? Oke, kalau tidak ada, kita bisa beralih
ke bahasan selanjutnya. Baik, bahasan selanjutnya adalah apa yang kita sebut sebagai kerja, ya, kerja yang dilakukan oleh Thor. Kalau yang sebelumnya kerja yang dihasilkan oleh Gaia, maka ini adalah kerja yang dihasilkan oleh Thor, torsi. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu. Kerja W itu kan sama dengan integral dari f x dx, ya, seperti yang di sini. Nah, kemudian kalau kita gunakan analogi bahwa x itu kemarin dalam persoalan kinematika dapat kita ganti dengan seenaknya, menggantikannya dengan variabel theta. Jadi setiap yang ada x-nya di sini diganti dengan theta. Dan f-nya diganti dengan tau. Ya. Jadi dengan demikian, maka kerja sekarang itu didefinisikan seperti ini. Integral dari tau dikalikan dengan x theta, ya. Tau dikalikan dengan perpindahannya kan adalah perpindahannya sebesar theta. Integralkan dari theta 0 sampai ke theta tertentu. Dengan kata lain, kalau ini kita jabarkan lebih lanjut, maka W, ya, atau kerja itu adalah T dikali tau dikalikan dengan delta theta. Tau dikalikan dengan delta theta. Nah, bentuk yang serupa, kalau kita ingat di dalam persoalan Newton, ini sama dengan F dikalikan dengan delta X, ya, bentuknya yang sama, yang serupa. Yang membedakan adalah taunya diganti, F-nya diganti dengan tau, dan delta X-nya diganti menjadi delta theta. Nah, berdasarkan teorema, ya, berdasarkan teorema yang kita sebut sebagai teorema kerja energi kinetik, lalu kita ambil saja, sekarang kinetiknya, karena ini adalah benda yang bergerak murni mengalami rotasi saja, tidak mengalami gerak translasi, energi kinetiknya itu hanya disumbangkan oleh energi kinetik rotasi, yaitu setengah I omega kuadrat min setengah I omega 0 kuadrat, karena inilah energi kinetik akhir, inilah energi kinetik mula-mula. Ya, kita kemarin menggunakan simbol Kf minus Ki sama dengan setengah I omega F kuadrat min setengah I omega I kuadrat. Ya, jadi ini simbol yang sama. Dan itu sama dengan W. Jadi kerja merubah energi kinetiknya, atau dengan kata lain, perubahan energi kinetik itu sebanding dengan besarnya kerja. Nah, kalau torsinya konstan, jadi ini adalah torsi yang konstan, maka setengah I omega kuadrat min setengah I omega 0 kuadrat sama dengan tau dikalikan dengan theta minus theta 0. Artinya apa? Artinya ini taunya yang konstan. Jadi taunya tidak berubah, yang berubah adalah perubahan dari delta tetanya saja. Nah, ini bisa kita sekarang akan kita coba terapkan untuk persoalan yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan tadi, yang baru saja kita lewati, yaitu tentang pesawat Atwood. Tapi pendekatan yang akan kita lakukan sedikit berbeda, yaitu kita menginginkan untuk mencari kecepatan, ya, di titik yang diinginkan berapa dari sistem yang kita miliki di sini. Oke, pertama, sekali lagi ini pesawat Atwood. Mula-mula dia dari kondisi yang sama, ketinggiannya sama-sama pada starting point-nya di ketinggian
Y sama dengan 0. Kemudian yang satu bergerak ke atas, yang satu bergerak ke bawah, sehingga yang satu akan menempuh perjalanan menjadi ketinggian H, dan yang satunya lagi ketinggiannya menjadi minus H. Yang satunya H, satunya minus H. Di sini, sekarang kita tidak akan menggunakan relasi dari torsi atau gaya, ya, melainkan kita akan mempergunakan apa namanya relasi dari energi, kekekalan energi mekaniknya. Yang pertama, kita definisikan bentuk energi potensial. Jadi ini energi potensial untuk masing-masing titik U1 dengan U2, tentu setelah pada ketinggian akhirnya. Ketinggian awalnya masing-masing dari posisi 0. Yang satu bertambah positif, yang satu bertambah negatif. Nah, di samping itu, ada perubahan energi kinetik yang diakibatkan dari posisi puli yang semula dia diam menjadi bergerak. Karena dia bergerak, maka ada perubahan omega. Nah, di sini kita berikan, ya ini adalah setengah I omega kuadrat sama dengan setengah dikalikan I-nya setengah MR kuadrat omega kuadrat, atau sama dengan seperempat M puli maksudnya, ya, R kuadrat omega kuadrat, atau sama dengan setengah MP V kuadrat. Ya, jadi karena bahasa kita adalah translasi dan rotasi, maka kita perlu menyesuaikan, dan penyesuaiannya itu adalah dinyatakan semuanya dalam besaran-besaran yang mengikuti besaran translasinya. Kenapa? Karena tidak bisa kita campur-campur begitu saja. Yang satunya omega, satunya adalah V. Kemudian kita akan dapatkan di sini total energinya, ya, 0, ya, sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K pulinya. Maksudnya KR itu rotation dari pulinya. Sedangkan yang lain ini adalah energi potensial 1, energi potensial 2, ya, energi kinetik 1, energi kinetik 2, dan KR. Ya, di sini kita starting point-nya K1 mula-mula sama dengan 0, K2 mula-mula sama dengan 0, KR mula-mula sama dengan 0, U1 mula-mula sama dengan 0, U2 mula-mula sama dengan 0. Itu sebabnya kenapa di sebelah kiri itu semua sama dengan 0. Ya, yang kiri menggambarkan energi mula-mula, yang kanan menggambarkan energi akhir. Apabila ini dimasukkan semua, saudara akan mendapatkan nilai di mana V-nya sama dengan 2 kali M1 minus M2 GH dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah MP, ya, semua di akar sini. Nah, kalau yang tadi kita masih harus merumuskan dari apa namanya A-nya, ya. Kalau yang di sini saudara tidak perlu merumuskan kembali dari A-nya, tapi langsung mendapatkan kecepatan akhirnya seperti apa apabila diketahui posisi akhir dari sistem pesawat jet putih. Tapi kalaupun mau mencari juga boleh, ya. Yang tadi itu kan A sama dengan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 plus setengah MP dikalikan dengan G. Ya. Nah, ini kita masukkan dari mana? Kita masukkan ke V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A Y minus Y0. Y minus Y0-nya ini sama dengan H. Ya. Ini sama dengan H. Ini A-nya yang di atas ini pindah ke, bukan pindah ya, dimasukkan ke sini. Oke. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 A-nya diganti ini semua. Dan Anda bisa melihat nanti kalau di akar V itu akan sama dengan yang ada di sini. Anda bisa apa namanya coba sendiri. Baik, ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Izin Pak, saya masih bingung Ya, dengan rumusan energi mekanik kita, Pak. Jadi, ini kan dirumuskannya sebagai U1 tambah U2 tambah K1 tambah K2 tambah K rotasi ya, Pak. Itu betul. saya masih kurang bisa paham, Pak. Ini gimana? Ya, baik, saya teruskan ya. Jadi EI sama dengan EF. Karena semula ada di sini, U-nya sama dengan 0. Baik U1 maupun U2 sama dengan 0. Semuanya diam. V-nya sama dengan 0. Omeganya juga tidak ada, sama dengan 0. Jadi kalau begitu, ini bagian dari U ditambah dengan K sama dengan 0. UI ditambah dengan KI sama dengan 0. Sama dengan energi akhirnya. Dan energi akhirnya itu adalah energi yang diberikan di sini semua. Ini semua. Ini adalah energi akhirnya. Oke? Iya, Pak, saya paham. Saya itu. Oke, dan silakan yang lain lagi. Bapak, Ah, ini kan Ya. katrolnya kan tentunya bermassa kan. Apakah Oh katrolnya iya. menggantung kan? Apakah katrolnya ini nggak punya energi potensial? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Ya. Apakah katrolnya tidak punya energi potensial? Ya. Nah, eh, dari posisi sudut pandang yang ada di sini, katrolnya punya energi potensial, ya. Tapi karena katrolnya tidak berubah tempat, jadi saya gambarkan di sini, ini adalah titik nolnya, Y sama dengan 0, ini posisi katrol, tengah-tengahnya, ya, sebut saja ini adalah H plus Y aksen, begitu. Ya. Nah, eh, yang terjadi selama proses gerak, apakah puli ini ikut berpindah tempat? Tentu saja tidak kan ya. Ya, karena dia tidak berpindah tempat, jadi U akhir sama dengan U awal sama dengan U akhir untuk katrol, ya, untuk puli, untuk katrol. Kalau dia sama, kalau dia sama, akibatnya UI K minus UFK ya kan sama dengan 0 juga. Jadi daripada 0, daripada kita menyusahkan diri menghitung energi potensialnya di awal, tapi toh nantinya juga akan 0 juga, maka tidak ditambahkan di situ. Ya. Jadi sebetulnya ada, tapi tidak ikut dikalkulasi. Kenapa? Karena posisinya tidak mengalami perubahan tempat. Yang mengalami perubahan adalah hanya M1 dan M2-nya saja. Sisanya yang lain konstan semua. Jadi yang berkaitan dengan energi potensial di sini hanya U1 dan juga U2 saja. Begitu, Mas. Oh iya Pak ya. Oke, silakan yang lain. izin Mbak, tadi menambahkan Oke, yang pertanyaan ya, sebelumnya, yang pertanyaan saya pertama tadi. ya, ya. Kalau dulu waktu kita mempelajari yang energi yang di materi sebelumnya, kita kan kalau misal dalam kondisi ideal kan tanpa gesekan dan SB-nya kan kita Hmm. bisa bisa U1, U2 tambah K1, K2 ya Pak ya. Eh, Mhm. di sini ini kan ada karotasi ya Pak ya. Ini Ya, ya. kalau dari persamaan ini tuh karotasi itu istilahnya mengkompensasi apa Pak? Apakah kayak gesekannya tali dengan si katrol atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebetulnya sudah eh, yang menyebabkan ini semua itu kan gesekan tali dengan pulinya, ya, bukan bukan puli dengan porosnya, tapi puli dengan talinya. Kalau tidak ada gesekan licin, maka tidak membuat puli tadi berrotasi, berputar. Tapi justru karena ada gesekan, dia jadi berputar. Nah, eh, dengan demikian, maka sesungguhnya ya dalam pandangan seperti ini kita bisa mengatakan bahwa persoalan gesekan itu, energi gesekan itu sebetulnya sudah kita kompensasi di situ. Ya, kompensasinya itu menjadi bagian yang seolah-olah dikompensasi sendiri ke dalam persoalan rotasi. Gesekan ini adalah gesekan yang diidealisasi sebetulnya. Karena apa diidealisasi? Karena barangkali juga tidak sepenuhnya terjadi gesekan yang bisa saja tidak terjadi gesekan yang sempurna.
artinya masih ada kemungkinan untuk slip. Ya, kalau ada kemungkinan untuk slip, maka kita apa namanya tidak bisa sepenuhnya menggunakan ini. Jadi semua yang kita lakukan di sini adalah dalam kondisi yang paling ideal, di mana gesekan tadi sepenuhnya dikompensasi menjadi bentuk rotasi yang tanpa ada slip, dan energi-energi lain yang pasti hilang ada karena gesekan yang tidak terkompensasi sepenuhnya tidak kita hitung. Semuanya diserap ke dalam persoalan rotasi. Oke, silakan ada yang mau apa namanya diskusikan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akan beralih ke bagian yang baru. Ya, bagian yang baru, bukan yang baru sepenuhnya, maksudnya urut-urutannya adalah kita bicara tentang dinamika rotasi, kinematika rotasi, dinamika rotasi, kerja dan energi, ya. Lalu setelah itu kita bicara tentang momentum. Ya, yaitu adalah yang kita sebut sebagai momentum sudut. Oke ya. Nah, eh, jadi kita berarti saya hapus dulu ya. Kita hapus anotasinya. Oke. Apa yang dimaksud dengan momentum sudut? Jadi momentum sudut adalah bagian yang sangat penting ya, sangat penting di dalam fisika. Yaitu adalah yang menggambarkan kalau kita punya momentum linear sebagai bentuk perkalian antara massa dengan kecepatan, dan sebetulnya massa kecepatan atau momentum itu besaran yang serupa ya, yang tidak terlalu berbeda jauh. Karena hanya massa itu kan hanya skalar saja. Kecepatan adalah vektor, sedangkan apa namanya momentum juga merupakan vektor juga. Oke, nah momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara R cross P. Ya, jadi karena dia adalah R cross P, sekarang kita cari tahu bagaimana perubahan L terhadap T dengan cara menurunkannya. Jadi sisi sebelah kiri saya turunkan terhadap T, sisi sebelah kanan saya turunkan juga terhadap T. Oke, ini mungkin akan sedikit membuat Anda kepalanya cenut-cenut begitu, ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat, ini saya turunkan terhadap T, ini saya turunkan juga terhadap T. Kalau ini diturunkan sesuai dengan bagaimana operasi turunan pada sebuah perkalian dua buah vektor, perkalian dua buah fungsi, itu kan turunan yang depan dikalikan yang belakang ditambah dengan depan dikalikan turunan belakang, ya kan begitu ya. Jadi kalau ada mengalihkan turunan dari U kalikan V, itu kan sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Kurang lebih apa yang dilakukan di sini sama seperti Anda yang Anda lakukan di sini, bukan P namanya. U aksen U V aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Hasilnya inilah dr dt cross P ditambah dengan R cross dp dt. Ya. Oh ya, untuk yang anak fisika kan karena sudah pernah saya ajari mestinya tahu ini ya. Jadi nanti harus bisa menurunkan sendiri yang khusus yang dari anak fisika itu. Ya. Bagian yang pertama R cross P, R itu V dan cross P ya, P kita biarkan. Sedangkan yang bagian belakang adalah dp dt, perubahan P terhadap T itu sama dengan F. Ya. Oke, kalau begitu, nah sekarang kita lihat suku pertama di sini. Ini V cross P.
V cross P itu kan sama dengan M dikalikan dengan V. Atau sama dengan M V cross V. Kalau V cross V itu vektor-vektor yang sejajar. Kalau sejajar, sudutnya sama dengan 0. Kalau sudutnya sama dengan 0, maka sinus 0-nya sama dengan 0. Kalau begitu, nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau begitu, DL dt itu sama dengan DL dt itu akan menyisakan R cross F. Dan R cross F itu mendefinisikan tentang tau. Ya, ini DL ulang. Oke, saudara. Oke, ya, seperti itu. Pertama. Lalu kemudian ini DLDT sama dengan tau. Teruskan lagi di sini ya. Dan satunya lagi adalah berkaitan dengan omega. Omega sama dengan R cross V dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau ini kita sandingkan persamaan-persamaan yang ada di sini, maka kita dapatkan L itu sama dengan omega dikalikan dengan MR kuadrat. Nah, apa itu MR kuadrat? MR kuadrat sama dengan I. Jadi, dengan kata lain, ini untuk satu buah partikel, ya, L sama dengan omega dikalikan MR kuadrat. Kalau satu buah partikel. Tapi kalau banyak partikel, L sama dengan I dikalikan dengan omega. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat ini semua kita treatment dalam bentuk apa namanya rombongan partikel-partikel yang jumlahnya banyak, yaitu diberikan di sini. Ini adalah persoalan untuk partikel-partikel yang jumlahnya banyak. Pertama dari sini ya, L dinyatakan sebagai MR cross V, terus begini. Jadi singkat cerita, ada mungkin tidak perlu terlalu banyak terjebak di dalam kotak yang berwarna hijau. Sekedar menganalogikan langsung dari satu titik menjadi banyak titik, itu L sama dengan I dikalikan dengan omega. Nah, apa yang terpenting dari persoalan apa namanya persoalan tentang angular momentum ini, yaitu adalah yang selanjutnya. Yang kita sebut sebagai konservasi dari momentum sudut. Nah, konservasi momentum sudut itu dicapai pertama adalah ketika tau itu sama dengan 0. Kalau tau sama dengan 0, akibatnya kan tadi DL dt sama dengan tau sama dengan 0. Kalau perubahan L terhadap T itu tidak ada karena sama dengan 0, artinya L-nya konstan. Kalau L-nya konstan, artinya ini yang diperoleh. Bahwa momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Kalau begitu, maka berlaku I omega sama dengan I0 omega 0, atau omega dibagi dengan omega 0 sama dengan I0 dibagi dengan I. Itu semua berlaku kalau tau netnya sama dengan 0. Oke, saudara. Nah, berangkat dari ini semua, ya, kita apa namanya ambil suatu contoh. Contoh yang sederhana itu adalah contoh yang trivial,
yang banyak Anda temukan di dalam problem-problem fisika pada umumnya, yaitu penari balet yang menari-nari, ya. Nah, Anda bisa melihat kalau dia penari balet itu kemudian berputar dengan mengembangkan tangannya atau melipat tangannya, yang terjadi adalah adanya perubahan kecepatan rotasi. Padahal dia tidak ada motornya, tidak menggeliat seperti seekor kucing, ya. Tapi dia hanya sekedar mengembangkan tangannya atau melipat tangannya. Anda juga bisa mencoba sendiri sebetulnya, pakai kursi-kursi yang bisa putar-putar, mungkin di kafe-kafe yang banyak gitu ya. Minta tolong teman saudara untuk memutar-mutarnya ya, kadang-kadang supaya bisa mendapatkan sensasinya gitu ya. Nah, di sini saya mau mengambil suatu contoh yang bagian dari suatu sejarah kehidupan bintang. Nah, bukan kehidupan manusia, tapi sejarah kehidupan bintang. Yang kurang lebih mirip seperti kehidupannya manusia dan makhluk hidup lain. Yang terjadi adalah apabila bintang itu sudah mulai kehabisan bahan bakar. Ya, jadi dia akan mengembang, akan membesar, dan di sini digambarkan pada 0 milisekon yang pertama, kemudian 1 milisekon kemudian dia mulai berubah, ya. Anda bisa lihat, Anda bisa bandingkan secara visual di situ. Yang satu memiliki ukuran yang besar, sementara yang di kanannya memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, perubahan yang terjadi inilah yang kemudian membuat kalau dia tadinya besar dan berputar, sebut saja dengan omega 0 tertentu, ya, dengan omega 0 tertentu, dan memiliki inersia I0 bergantung dengan ukurannya, size-nya. Di dalam persoalan ini, ya, ketika dia membesar kemudian menjadi kecil, itu masanya dipertahankan tetap di sana. Tidak ada massa lagi yang hilang. Dengan demikian, I0 dibagi dengan I itu sama dengan R0 kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Ya. Dan omega dan I-nya itu menggambarkan posisi dari apa namanya R setelah RR setelah terjadi shrinking, dan omeganya juga omega yang diperoleh akibat shrinking. Nah, kalau Anda perhatikan perbandingan dari R0 dengan R2 dari data-data yang ada untuk suatu bintang netron, jadi ini adalah bintang netron ataupun pulsar, ternyata perbandingannya menghasilkan angka 700 kuadrat yang setara dengan 4,9 kali 10 pangkat 9. Ya, jadi ini adalah omega dibagi dengan omega 0. Kalau begitu maka omeganya akan menjadi 4,90 kali 10 pangkat 5 kali dari omega 0. Anda bisa bayangkan 10 pangkat 5 ya, itu adalah angka yang sangat besar. Ya. Karena 10 pangkat 5 kali ya, 10 pangkat 5 kali lipat dari awal. Jadi berarti berputar berevolusi dengan sangat cepat. Kenapa bisa begitu? Karena bintang tadi mempertahankan kekekalan momentum sudutnya. Ya, tidak ada alasan yang lain selain karena dia menjaga kekekalan dari momentum sudut. Oke, ya, itu bagian dari momentum sudut. Saya kira sudah selesai semua persoalan kita tentang gerak rotasi. Nah, tinggal kita telaah nanti di kelas dengan beberapa exercise yang lebih menggugah sebelum kita beralih ke dalam bab yang selanjutnya. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, saya masih kurang paham yang ini di bagian apa kok bisa muncul R0 kuadrat per R2 R kuadrat itu. Ya, karena begini ya, saya tuliskan di sini. I itu kan sama dengan M, kalau ini 0 ya M
R0 kuadrat. Ya, kalau I sama dengan MR kuadrat begitu. Sehingga kalau I0 dibagi dengan I, M dengan M-nya habis, maka sama dengan L0 kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Gitu, Mas. Oh iya Pak ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain Izin bertanya Pak, apakah silakan. PPT-nya akan diupload? Ya, saya akan upload insya Allah. Ya, karena kan satu rangkaian dengan yang sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Pak, untuk presensi. Presensi gampang ya. Urusan saya bukan dengan presensi ya. Buat saya yang penting adalah kuliah atau tidak. Ya, oke. Ya Pak. Jadi urusan presensi ada mau masuk mau tidak. Sekali lagi Anda tidak perlu. Kadang-kadang saya cukup rajin memberi presensi, tapi kalaupun tidak, pada akhirnya nanti Anda akan tetap tidak saya rugikan sama sekali. Ya kalau memang menganggap teman yang tidak masuk kemudian dianggap masuk itu merugikan, sebetulnya tidak merugikan sama sekali buat Anda semua, karena yang tidak masuk ya tanggung jawab sendiri, karena tidak akan mengerti. Yang masuk saja belum tentu mengerti, apalagi yang tidak masuk. Kira-kira begitu. Ya, oke. Sementara kita akhiri dulu. Mohon maaf saya tidak bisa, masih belum bisa full sekali. Mudah-mudahan hari Jumat nanti akan saya kabari lagi kalau saya sudah memungkinkan untuk full atau masih kelelahan. Kalau memang tidak ada ya kita akan coba ganti di eh, Jumat-Jumat yang lain karena masih cukup panjang waktu kita. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore.